Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat. Anna salata, bahwasanya salat itu khairu maudhu'in, sebaik-baik ketetapan. Maudhu'in dari kata wadha'a, wadha'a yadha'u, maudhu'an. Wadha'a meletakkan, menetapkan. Syara'ahu Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala telah mensyariatkannya. Rawa at-Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, as-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a ay yastaksira falyastaksir. As-salatu, salat itu khairu mawdu'in, sebaik-baik ketetapan. Faman, maka siapa orang istata'a, yang mampu untuk mengambil ketetapan Allah dengan sempurna, ayyastaksira, hendaknya ia memperbanyak melaksanakan ibadah salat. Falyastaksir, maka banyak-banyaklah dia melaksanakan salat. Artinya di samping salat fardu, maka perbanyak pula dengan salat-salat sunnah, karena salat itu adalah sebaik-baik ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah mensyariatkan kepada kita, yaitu ibadah salat 5 waktu. Dan ibadah salat 5 waktu ini sebagai tiang dari kita punya agama. Dan salat 5 waktu adalah sebagai tanda, sebagai alamat orang yang beriman. Sebab Rasul menyampaikan, likulli syai'in alamun wa alamul imani as-salat. Tiap-tiap sesuatu itu ada tandanya, dan tandanya orang beriman adalah salat 5 waktu. Tandanya orang beriman bukan haji, tandanya orang beriman bukan puasa, tandanya orang beriman bukan zakat, tapi tandanya orang beriman adalah salat 5 waktu. Orang sudah ibadah haji, emang haji bukan tanda beriman. Haji itu tandanya dia punya ongkos dan kesempatan. Orang ibadah haji siapa aja bisa, asal ada ongkosnya, asal ada kesempatan. Mau orang berilmu bisa, mau orang nggak berilmu bisa, mau orang pinter bisa, mau orang bodoh juga bisa. Namanya ibadah haji. Yang penting ya, berangkat di sana, muterin Ka'bah, ngelilingin ya apa itu Safa Marwah, ya. Terus ngelempar jumroh, orang gunting rambut ikut gunting rambut, ya. Tawaf sa'i, zikir bacaannya nggak apal, nggak ngerti, nggak apa-apa, ya. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar syukur, nggak bisa subhanallah 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 boleh, subhanallah nggak apal sub doang boleh, ya. Ulang, pakai ubel-ubel haji, dipanggil Pak Haji. Tapi main gaple masih jalan, ya. Nyawer biduan masih jalan, ya. Maksiat dosa masih jalan. Tuh. Ada haji yang begitu di sini, ya. Di dalam sini mah nggak ada, ya. Di luar sini mah emang gue pikirin, ya. Nah itu bisa haji.
Setiap tahun bulan Ramadan orang puasa, ya, sama, nahan makan, nahan minum dari semenjak subuh sampai maghrib, ya. Sama. Yang orang berilmu nahan makan, nahan minum. Yang orang nggak berilmu sama, nahan makan, nahan minum, ya. Selesai puasa, padahal konsep puasa itu la'allakum tattaqun. Selesai puasa balik lagi ke tradisi lamanya. Berarti puasanya tidak bisa menjadi tanda dia orang beriman. Apalagi pekerjaannya setahun sekali nunggu bulan Ramadan. Nunggu bulan Ramadan. Apalagi zakat. Zakat, orang asal punya duit, ya, kemampuan berzakat, bisa zakat. Zakat fitrah semua pada bisa, ya. Tapi apakah orang yang sudah zakat fitrah dia bisa menegakkan ibadah yang lain? Karena itu dibuat oleh Allah salat itu menjadi alamatul iman, menjadi tanda orang beriman. Makanya dalam salat ada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji ada di dalam salat. Kalau ibadah haji itu menuju kepada Allah, salat juga menuju kepada Allah. Mustaqbilal qiblati, ya, menghadap ke kiblat karena Allah, ya. Ibadah haji juga karena Allah. Orang puasa, ya, orang puasa karena Allah supaya menjadi orang yang tambah takwa. Tapi di dalam sholat juga ada puasa. Bahkan puasanya orang sholat lebih sempurna daripada puasanya orang yang puasa. Sebab orang puasa beli es cendol batal nggak puasanya? Beli doang, beli, ya. Agak, ya. Beli es cendol buat tar maghrib, ya. Ya. Beli somai nggak batal, ya. Beli kolak nggak batal, ya. Coba orang sholat beli kolak batal. Oh, ya. Beli cendol, beli makanan yang lain batal. Itu berarti puasanya orang yang sholat lebih puasa daripada puasanya orang yang puasa. Oh. Jadi semua ibadah itu, ya zakat, ya puasa, ya haji, itu ada dalam pekerjaan sholat. Zakat lil maslahat, ya, zakat itu untuk kemaslahatan, ya. Salat juga mendoakan keselamatan, ya. Terakhirnya salat itu kan salam kanan, salam kiri, berarti kan kemaslahatan, ya, keselamatan orang banyak, ya. Ya. Makanya jangan pada berantem udah sholatnya menghadap kiblat, sama juga tata cara sholatnya, ngaji pada berantem, ya. Ya. Kalau supporter bola berantem pantas, ya. Ngaji sih berantem timbuk-timbukan, ya. Tuh di Pemalang kemarin, ya. Malu, ya. Orang, ya, akidahnya sama, pahamnya sama, ahlus sunnah wal jamaah, begitu ngaji pada berantem. Kayak anak kecil, kayak anak kecil ngaji TPA, timbuk-timbukan. Kenapa begitu? Karena mengatasnamakan agama, tapi ternyata adalah nurutin hawa nafsu. Bilangnya atas nama agama, jihad, apalah segala macam, tapi sesungguhnya di dalamnya nurutin nafsu. Kalau nurutin agama yang bener mah nggak ada orang ngaji berantem, ya. Ya Allah, yang sini nafsunya besar, yang sini nafsunya besar, yang sini bilang sono PKI,
yang sini bilang sini PKI. Lah PKI semua dong ini, Masya Allah. Ya, akhirnya yang nonton sorak-sorak hore, malu kita. Nah kalau tiap umat Islam ada kegiatan agama begitu di mana-mana, di kota ini begitu, kota ini begitu, kota ini begitu, berarti ini sudah disulut api. Tinggal nanti nggak lagi pakai batu, tapi pakai peluru. Kalau udah pakai peluru, ntar kayak Suriah, ya, perang antar saudara sesama umat Islam, hancur udah. Pengen begitu? Ya Allah, kita mohon dijauhkan dari kerusakan, ya, antar sesama umat Islam. Nanti yang tepuk tangan orang lain, agama lain. Ya Allah, sedih kita. Saya dikirimin foto-foto dari saudara dari Pekalongan. Ya Allah, ada yang jidatnya bocor, ada yang kena sabetan pedang dan sebagainya. Ini ngaji apa? Ya, tawuran gitu ya. Tawuran anak sekolah aja udah bener berhenti sekarang. Ngaji tawuran, ya. Kayaknya nggak pantas gitu. Ya Allah, alhamdulillah di sini yang ngaji nggak ada yang bawa pedang ya. Bawanya air apa? Air mineral. Kemana ini kok jadi ke situ ya? Ya. Karena beberapa hari ini saya disuguhin tontonan begitu. Ya. Saya bukan marah, bukan kesel, tapi justru malah sedih. Ya. Nangis batin sebab sesama umat Islam diadu. Padahal sama-sama mengaku faham ala ahlu sunnah wal jamaah. Cuman beda atribut aja, yang satu atributnya peci putih, yang sebelahnya atributnya belangkon. Ya, ya. Ya Allah. Padahal sholatnya sama, Tuhannya sama, kiblatnya Ka'bahnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama. Ngapa ya bisa begitu? Karena sepengetahuan saya adalah mengedepankan ananiyah, egonya masing-masing, merasa benar masing-masing. Salat itu sebaik-baik ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pekerjaan ibadah salat, karena salat itu sebagai imad, ya, sebagai tiang tiang agama, maka salat memiliki maziyah, memiliki keutamaan, kemuliaan. Ya. Di kitab lain saya catatkan ada 10 keutamaan pekerjaan salat. Ya. 10 keutamaan orang mengerjakan salat. Yang pertama, orang kalau sudah mengerjakan salat itu zayyinul wajhi, ya. Zayyinul wajhi, ya. Wajahnya terhiasi, ya. Wajahnya itu ada hiasan, ya. Cerah, ya, terang, ya. Sumringah apa namanya? Ya, ya, murah senyum. Ya. Orang kalau sudah sholat itu kerjaannya murah senyum. Mau punya duit kayak nggak punya duit kayak, pokoknya bawaannya udah seneng aja. Ya. Namanya zayyinul wajhi, wajahnya berseri-seri. Makanya saya sama anak-anak ngaji di rumah tuh, saya bilang, tadi pada jalan ngaji udah sholat belum? Udah diem kan namanya anak-anak. Bapak tahu, ya, yang nggak sholat mana, yang nggak sholat mana. Karena apa? Mukanya ketahuan semua. Lah iya, mukanya ketahuan semua, orang kadang ditutupin. Tapi namanya anak-anak kan takut. Oh, Ustaz tahu ya. Duh, saya nggak sholat nih. Udah pulangnya bisik-bisik ya.
Pak Ustadz, mohon maaf ya, saya yang belum sholat. Nah tuh kan. Jadi ya, mukanya ketahuan semua itu. Orang yang udah sholat sama yang belum sholat mukanya beda. Itu. Ya. Mukanya beda, pasti beda. Ya. Lah iya, orang kembar aja mukanya beda, apalagi orang lain. Ya. Mukanya beda. Cuman di sini dimaksudkan bahwa ada simpul di wajahnya, ada simpul. Ya. Akan nampak, akan kelihatan. Ya. Orang-orang ahli sholat dengan orang yang nggak sholat. Yang kedua, nurul qalbi. Ya. Orang ahli sholat itu hatinya bercahaya karena memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah, meyakini, ya, memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya hidup ini diatur oleh Allah, maka hatinya bersinar, nurul qalb. Sehingga Rasulullah menyampaikan, salatul rajuli nurun fi qalbihi faman syaa minkum fal yunawwir qalbahu. Ya. Ya. Riwayat Imam Ad-Dailami mengatakan, ya, salat seseorang itu menjadi cahaya dalam hati. Maka siapa yang pingin hatinya bercahaya, ya, banyak-banyaklah mengerjakan salat. Ya. Siapa yang kepingin agar cahayanya nggak redup, terangi terus hatinya lewat sholat. Ya. Sholat itu berat apa ringan? Berat apa ringan, Pak? Berat apa ringan sholat? Ya tinggal bagi siapa. Kalau bagi orang-orang yang khusyuk, nggak ada sholat berat. Tapi bagi orang yang tidak ada kekhusyuan dalam ibadah, salat itu menjadi berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadilah sholat itu, sholat dan sabar sebagai pertolongan dalam hidup. Itu mintalah pertolongan kepada Allah lewat sholat dan sabar, lewat sabar dan sholat. Dan itu benar-benar sesuatu yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Orang khusyuk itu bagaimana? Orang yang meyakini bahwasanya dia akan berpulang kepada Allah. Ya. Orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena yakin bakal ketemu sama Allah, sehingga dia siap-siap kalau nanti ada pertanyaan Allah supaya dia bisa jawab. Fulan, kamu aku kasih hidup di dunia sekian tahun, ya. Rizkimu aku yang kasih, kesehatanmu aku yang jamin, ya. Fasilitas aku penuhi, ya. Aku perintahkan untuk ibadah, ya, utamanya sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Jawabannya bagaimana coba? Ya Allah, saya sibuk sama kerjaan gitu, ya. Ya. Karena saya hartanya banyak, ya. Kata Allah, apa kamu nggak lihat Sulaiman? Ya, kayaan mana kamu sama Sulaiman? Sulaiman istrinya aja 1000, ya, masih bisa sholat. Istrimu cuma satu. Ya. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya. Kebayang nggak Pak? Istri 1000. Kalau satu malam gilir satu orang aja 3 tahun baru ketemu gilirnya, ya. Tapi dalam riwayat
Nabi Sulaiman gilirnya siang hari gope, ya, malam hari gope. Nggak kebayang sama kita ya. Kekayaannya luar biasa, kerajaannya nggak ada yang melebihi besar kerajaannya, ya, orang yang hidup sesudah Nabi Sulaiman. Tapi ibadah enggak? Meninggalkan perintah Allah Pak? Apa enggak? Enggak. Udah. Pulan, kenapa kamu enggak sholat? Saya sakit ya Allah, ya. Jadi saya berat untuk sholat. Apa kamu enggak lihat Ayub? Ya. Ayub sakit, ya. Sakitmu lebih parah mana sama sakitnya Ayub? Ya, Nabi Ayub ya, yang sakitnya luar biasa, ya. Udah. Ya Allah, saya karena miskin, hidup susah, jadi kadang-kadang sholat ini saya lupakan ya Allah, habis buat nyari nafkah. Kata Allah, miskinmu belum semiskin Nabi Isa. Isa itu miskin, hidupnya susah, rumah nggak punya, istri nggak ada, rumah tangga keluarga nggak ada, hidupnya susah, diuber-uber terus sama umatnya mau dibunuh. Tapi Isa ibadah nggak? Ibadah. Nah, maka besok di akhirat itu orang-orang yang pada malas ibadah dihadirkan orang-orang dahulu yang kesulitannya banyak, ujiannya berat, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Nurul qalbi, hatinya bercahaya. Yang ketiga, rahatul badan. Salat itu membahagiakan anggota badan. Badan kasar kita itu menjadi bahagia manakala kita itu mengerjakan ibadah salat, karena seluruh anggota badan kita bergerak manakala kita sedang salat. Mata bergerak, rambut bergerak, ya. Kemudian kuping juga bergerak, ya. Geraknya kuping mendengarkan komando dari imam, ya. Hidung bergerak, lisan bergerak, ya. Leher, tangan, jari jemari, ya. Pendeknya seluruh badan kita bergerak saat kita sholat. Maka rohah, ya, bahagia, senang manakala badan kita diajak untuk sholat. Kata Rasulullah, ketika ada orang datang terlambat untuk sholat Jumat, ya, ada orang terlambat nih, Rasulullah sudah ada di mimbar. Rasulullah sudah di mimbar, orang ini baru datang. Biasanya orang kita kalau datang khatib sudah di mimbar ngapain? Duduk aja kan? Kata Rasulullah, ya fulan, qum fasalli, ya. Qum fasalli fa inna salata syifa, ya. Fulan, berdiri, salat, ya. Karena salat itu obat, ya. Orang itu bangun salat. Nah, itulah tahiyatul masjid. Berarti orang sedang khutbah boleh nasehatin orang lain di luar materi khutbah yang sedang disampaikan. Maka saya kadang kalau anak-anak berisik, ya, saya bilang berhenti sebentar. Oi anak-anak, jangan pada berisik, diam. Baru kita terusin lagi. Ya, saya ngambil dasar dari situ. Orang datang, ya, sudah masuk ke masjid langsung duduk, padahal Rasulullah sedang di mimbar, sedang menyampaikan khutbah. Rasulullah berhenti. Ya fulan, qum fasalli, ya, fa inna fis salati syifa, ya. Fulan, bangun salat, ya. Karena salat itu obat, ya. Obat apa? Obat ketenangan anggota badan, ya. Kemudian yang keempat,
anna sholata unsun fil qabri, ya. Bahwa sholat itu membawa ketenangan, keamanan, kenyamanan di alam kubur. Sholat itu membawa kenyamanan, ketenangan, keamanan di dalam kubur, nama unsun, ya. Ya. Tenang, nyaman, aman. Makanya Bapak kalau lewat kuburan tuh, ya, nisan-nisan yang anteng-anteng diem-diem itu, gundukan tanah yang diem itu, jangan dikira di dalamnya pada diem, ya. Mereka pada nangis, pada teriak, ya. Pingin dikembalikan ke dunia, pingin ibadah, ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya. Wa la yu'akhirallahu apa itu? Nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, namanya setengah hafal ya begini. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mati, mereka pingin kembali lagi ke dunia, dan mereka ngiri Pak sama kita. Ya, ya Allah, hidupkan lagi dong, saya pingin sedekah, saya pingin kumpul sama orang-orang baik, pingin ke masjid, pingin ibadah, ya. Nggak ada itu. Kalau sudah selesai ajalnya ya sudah, ya. Ya. Mereka ngiri kita yang masih hidup itu bisa ibadah haji sebulan 4 kali, kadang 5 kali. Itu mereka di sana teriak-teriak, "Weh, untung kalian, ya. Untung kalian masih hidup, bisa ibadah haji kadang 4 kali, kadang 5 kali. Orang-orang yang masih hidup di atas bumi, jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan." Begitu tuh. Kita sholat Jumat itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Ya, karena al-jumu'atu hijjul fuqara, kata Rasulullah kan begitu. Al-jumu'atu hijjul fuqara. Sholat Jumat itu hajinya orang yang ya nggak punya biaya buat berangkat. Ya. Jadi mereka itu nyesel, ya. Apalagi yang nggak sholat, yang sholatnya sendiri aja, nggak mau berjamaah aja nyesel. Nyesel. Sekarang belum berasa karena masih di dunia. Ntar begitu di akhirat, ya Allah, tahu begini mah dulu saya jamaah terus, ya. Rumah udah dekat masjid, ya. Jalan ke masjid aja males, pokoknya yang penting sholat, ya. Ternyata pahalanya, Masya Allah, tahu begini mah gua ke masjid terus dah, gitu. Ya, nyesel. Kayak orang ituan nomor, ya. Dikasih nomor sama temen, nih beli nih nomor sekian nih, ya. Terus nggak dibeli, nomornya keluar. Nah, nyesel dah tuh, wah coba gue beli 4 nomor ya, bisa buat beli mobil nih. Nah sayang kemarin nggak dibeli. Nah kira-kira begitu. Tapi ini nyeselnya urusan ibadah. Urusan ibadah. Karena sholat itu unsun fil qabri, ya, menjadikan sebab ketenangan di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburannya mah fisik, ya. Fisik itu kuburan, ya. Nah, rohnya alam kubur. Namanya barzakh, penantian. Yang kelima, bahwa maziyatus salat, keutamaan, keistimewaan salat itu adalah manzilatur rahmat, ya. Manzilatur rahmah, tempat turunnya rahmat, ya. Tempat turunnya rahmat Allah. Kita bisa bayangkan
kita mau ketemu orang penting itu susah. Pas kita datang orangnya ada di rumah, kan senengnya luar biasa. Udah dituju jauh-jauh, sampai di tempat yang dituju orangnya ada, senengnya luar biasa. Alhamdulillah, nggak sia-sia ya saya jalan capek-capek, lelah-lelah ke tempat ini karena yang dituju ada. Nah itu namanya rahmat, kasih sayang. Coba kalau sudah jalan, sudah diniatin, sudah jalan, sudah sampai di tempat, begitu sampai di tempat, mohon maaf orangnya nggak ada di rumah, kan kecewa. Nah ini Allah manggil, ya, Allah ngundang, hayya 'alas shalah, berarti kita ditungguin sama Allah. Kita jalan, ketemu dengan Allah, bisa komunikasi dengan Allah, rahmat. Cuman ya ada penghalang, ya. Kenapa kita ditungguin oleh Allah, datang menuju kepada Allah, komunikasi dengan Allah, tapi kita nggak bisa melihat Allah? Karena masih dihalangi oleh alam fana, dihalangi oleh alamun faniyah, ya. Alam dunia ini kan fana, ya. Tapi nanti kalau sudah sampai pada alamul baqa, bisa berjumpa dengan Allah. Mata kita mata fana, ya. Badan kita badan fana, mana mungkin bisa melihat Allah? Karena beda. Sama juga, ya, katanya siksa kubur itu mengerikan, ya. Ada orang ahli maksiat mati dikubur, ini orang pingin lihat, ya, siksa kubur itu kayak apa. Kuburannya dibikinnya pakai kaca, ya. Pingin lihat, coba kayak apa, dibantingnya sama malaikat, digebukinya kayak malaikat kayak apa, gitu. Begitu dilongok masih tidur miring ke barat, ke kiblat, ya. Besok dilongok lagi, begitu lagi. Besok dilongok lagi, begitu lagi. Gua kagak percaya adanya nikmat kubur sama siksa kubur. Buktinya tuh jasadnya anteng aja begitu, ya. Rasanya anteng begitu. Begitu dia mati, dikubur di sebelahnya orang ahli maksiat, ya. Ngimpiin namanya yang hidup, kapok gua kagak mau dah. Pokoknya kuburan gua kudu dipindah, jangan sebelahan sama orang ahli maksiat. Pegel denger teriakannya 24 jam nggak berhenti. Nah, itu jadi orang bisa melihat nikmat kubur, siksa kubur kalau sudah dikuburkan. Kalau kita masih di dunia pingin lihat nikmat kubur, siksa kubur, nggak bisa, ya. Karena beda alam kita beda. Begitu pula kita pingin bertemu dengan Allah, nggak bisa. Tapi rahmatnya bisa kita rasakan, ya. Ketika kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, rahmat Allah itu akan turun, akan ada ketenangan batin bagi kita. Kemudian yang keenam, sholat itu miftahus sama, ya. Kunci-kunci keberkahan dari langit, pintu-pintu berkahnya langit, ya. Pintu-pintu berkahnya langit itu dibuka. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Seandainya penduduk ini amanu wattaqau, iman dan takwa, nggak tinggalin sholat 5 waktu, maka pasti aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, ya.
Dari langit turun berkah, dari bumi keluar keberkahan. Ya. Tapi sayang mereka itu ya, tidak beriman dan bertakwa, mendustakan kebenaran Allah. Suruh sholat nggak sholat, suruh ibadah nggak ibadah. Maka fa'akhadnahum, ya, aku ambil kembali itu pintu keberkahan, pintu-pintu berkahnya aku cabut. Ya. Kenapa? Atas apa yang mereka perbuat. Jadi pintu berkah, ya, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, ya, lewat kerjaan kita ibadah sholat lima waktu. Ibaratnya begini, orang sholat itu ngetok pintunya Allah. Pintu ini diketok 5 kali dalam sehari. Kata tuan rumah, daripada lu ngetok-ngetok mulu, mendingan gua ablakin sekalian. Iya. Daripada diketok-ketok melulu, mendingan diablakin aja dah. Udah selunam masuk boleh. Ya, daripada ngetok lagi. Nah, itu namanya tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit. Yang ke-7 ya, adalah saqlul mizan. Ya, saqlul mizan. Ya. Ya, ada sakulat, ada khafat, ya. Ada siqal, ada khafif, ya. Siqal berat, ya. Khifah, khafif ringan, ya. Ya. Ya, Gubernur Jawa Timur no, khafifah, ya, ringan itu, ya. Yang berat saqilah, ya. Ya, saqlul mizan, berat timbangan amal kebaikan. Ketika kita sholat itu selain sholat subuh, sholat yang lain tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Selain subuh ya, subuh sama Jumat ya. Subuh kan tahiyatnya cuma sekali ya. Sholat yang lain tahiyatnya 2 kali. Dalam tahiyat baca syahadat. Kalau 2 kali tahiyat berarti 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Musa pernah minta amalan sama Allah. Ya Allah, kasih saya amalan yang pahalanya besar. Kata Allah, ucapkan saja kalimat la ilaha illallah. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah segitu tuh. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu mah amalan biasa. Orang-orang dulu juga udah ngamalin itu. Kata Allah, jangan kamu anggap sepele. Itu kalimat, kata Allah, kalau kamu taruh di satu timbangan, dunia dan isinya kamu taruh di timbangan yang lain, lamalat kalimatul la ilaha illallah. Masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kayak cerita Mbah siapa? Madura ya, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil ya. Ya, Mbah Khalil itu ngasih amalan ya, kepada jamaah, suruh banyakin tahlil la ilaha illallah. Terus emang faedahnya apa? Pahalanya apa? Mbah katanya. Udah sekarang gini, coba kamu punya kebo banyak, ambil kebomu 1 yang paling gede gitu. Terus ditimbang. Ya. Ini kalimat la ilaha illallah saya tulis ya, di kertas, taruh di timbangan. Coba lihat nanti beratan mana ya, beratan kebo apa beratan la ilaha illallah. Beratan mana Pak? Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Orang terheran-heran ya.
begitu kertas la ilaha illallah taruh di timbangan sebelah kanan, kebonya dinaikin sebelah kiri, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena Allah yang sampaikan. Seandainya la ilaha illallah ditempatkan dalam satu timbangan sebelah kanan, lalu dunia dan isinya ada di sebelah kiri, maka pasti lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Berarti kita 5 waktu berapa kali itu baca la ilaha illallah? 9, ya. Kalimat syahadat yang kita baca 9. Sehari semalam 9 kali mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau satu saja timbangannya lebih berat daripada dunia dan isinya, apalagi 9 kali, maka sholat itu saqlul mizan, pemberat timbangan amal kebaikan. Apalagi ditambahin sunnah rawatib 12 rakaat, wow, masya Allah. Tambahin lagi duha, tambahin lagi tahajud, ya. Tadi yang datang gasik ke masjid tuh, saya lihat, ya, sesudah tahiyatul masjid, sholat lagi, sampai nggak kehitung, ya. Sebelum marwan adzan subuh, ya. Itu udah berapa kali itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saqlul mizan. Yang ke-8, mardhatir rabbi, ya. Bahwa salat itu adalah menuju kepada ridhonya sang pengatur alam, menuju pada ridhonya Allah, ya. Karena kata Rasulullah, tidak ada pekerjaan yang istimewa dari hamba yang dia kerjakan yang paling dicintai oleh Allah selain daripada orang yang menempelkan jidatnya di tanah. Nggak ada pekerjaan yang lebih mulia yang dilakukan oleh hambanya kecuali pekerjaan menempatkan jidatnya di atas tanah, berarti sedang sujud. Berarti tidak ada pekerjaan ibadah yang lebih mulia kecuali melaksanakan ibadah sholat, karena sholat menuju kepada ridhonya Allah. Kalau kita sholat, Allah ridho sama kita. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti Allah benci, murka sama kita. Yang ke-9, samanul jannah, harganya surga lewat sholat, ya. Ya, harganya surga lewat sholat, samanul jannah. Yang ke-10, hijabun minan nar, sholat itu, ya, menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka. Masalakakum fi saqor, ya. Kenapa kamu dimasukin ke neraka sakor? Jawabannya, qalu lam nakun minal musallin wala nut'imul miskin, ya. Jawaban mereka, aku nggak sholat ya Allah, aku nggak pernah ngasih makan sama fakir miskin, maka masuk ke dalam neraka sakor. Berarti kalau kita rajin sholat kita sudah sempurna, apalagi bisa berjamaah, maka hijabun minan nar, kita akan terhijab, terhalang masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat khairu mawdu'in, sebaik-baik ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.